Dari pertama saya buka, saya mikir, yakin gak saya ini jualan? Yakin gak ini saya buka usaha? Karena sampai gimana ya, nggak yakin banget gitu dengan usaha sendiri. Karena sebelumnya saya nggak pernah usaha di bidang piscok. Saya kan pernah kerjanya di dimsum, di kerapel, korondok, sama sotang. Makanya nggak sampai kepikiran sampai jualan piscok aroma kayak gini. Makanya jujur dari hari pertama sampai hari ketiga saya nggak pede. Tapi berhubung pendukung masyarakat sini bagus, responnya bagus, itu bisa meyakinkan saya sendiri. Jadi benar kita udah tahu di sini posisinya apapun yang kita jual, apapun pekerjaan kita harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya, benar-benar yakin. Jadi itu buat menambah rasa keyakinan kita dan pede menjual produk tersebut. Sih, cuman kan kita juga yang penting kita usahanya halal, nggak minta sama orang, jangan sampai menjelek-jelekan orang. Kita di sini sama-sama usaha, sama-sama nyari uang lah dengan cara halal. Alangkah baiknya kita harus saling respon. Meskipun orang bersikap nggak baik sama kita nggak boleh ngelakuin hal tersebut yang sama. Tetap kita respon baik. Karena kan siapa tahu orang nanti niatnya jelek jadi terketuk hatinya dengan sikap kita yang lebih baik gitu. Itu aja sih. Jangan sampai kejelekan dibalas lagi kejelekan. Jangan sampai itu nggak baik. Ini produknya ada apa aja sih Kang? Piscoknya Kang? Ini baru ada 4 rasa kalau nggak salah. Ada pisang coklat, pisang keju, nanas, sama ketan hitam. Yang strawberry sama nangkanya belum ready karena masih jam segini sih, baru buka soalnya. Baru buka. Iya betul. Pisang coklat, Oke. Yang ini pisang coklat. Ini ketan hitam, pisang keju, yang di sini nanas. Yang belum dibikin strawberry sama nangka. Sekarang saya mau yang bikin yang coklat ya. Yang pisang coklat. Ini pisangnya yang udah bener-bener matang, karena kan kalau kurang matang kayak ini nih. Ini matang banget, karena kalau kurang matang itu rasanya keset banget itu. Kalau bahasa Sundanya keset. Gak tahu sih kalau bahasa ini. Sama. Iya. Jadi takutnya ya pelanggan agak komplain juga pasti nanti, makanya saya nyari pisang yang bener-bener matang banget biar rasanya manis, empuk gitu. Gitu. Ini pakai pisang apa nih Kang? Ini saya pakai pisang uli. Nggak pernah ganti-ganti. Tetap pisang uli. Jadi memang dia udah manis dari. Iya, karena kan kalau pisang itu kebanyakannya pisang uli. Udah layak sih kayaknya. Kebanyakannya pakai pisang uli aja sih. Nih Kang, sehari bawa berapa tandan atau berapa sisir? Kalau sisir sih kayaknya saya nggak pernah ngitung sisir. Yang penting saya belinya minimal dua kalau bahasa Sunda, saya orang Sunda, 2 turui dah gitu. Dua turui. Iya, 2 pohon dah gitu. Iya, betul. Saya sekarang mau bikin coklat, jadi pisang aroma coklat ya. Ini saya pakai ini kita nggak pakai gula putih, tetap pakai gula yang udah dicampur coklat bubuk pakainya. Itu aja sih. Coklat bubuknya nih beli di toko juga ada Kang? Ada banyak di toko. Itu. Cuman paling nanti di masalah rasa ya, kita kan tergantung dari penggorengan juga. Kita harus bisa atur api ini jangan sampai luar gosong, dalamnya kurang matang. Itu jadi kita harus paham cara penggorengannya. Itu. Jadi tetap di sini kan biasanya kalau yang ini tadi saya sengaja nggak terlalu banyak pakai karamel. Kalau yang nanti tahap kedua saya goreng lagi pasti pakai karamel. Karena di sini kebanyakannya ada yang minta karamel, ada yang enggak. Karena di sini selain piscok aroma ada piscok karamel juga gitu. Oke. Boleh Kang, ini awalnya pertama-tama apa nih Kang? Nah, ini pisang. Ini kan saya udah ada 1 picis lumpia ya. Nah, ini taruh pisangnya di sini, kita ambil cukup 1 sendok aja di sini. Taruh di sini. Kasih lem sedikit, nggak usah banyak-banyak, yang penting nempel. Nah, itu aja sih, kita lipat. Udah, ini aja. Cukup. Boleh tahu nih Kang, kalau adonannya Kang, boleh lihat Kang? Adonan sih nggak pakai adonan, cuma pakai tepung doang. Ini alatnya buat biar ini nempel, biar nanti pas digoreng nggak kebuka. Oh, ini buat kayak lem gitu Kang ya? Iya, lem, ya? Betul. Biar ininya kan biar nempel nih. Kalau nggak pakai lem nanti takutnya kebuka. Nah, itu. Apa aja nih sih Kang yang jadi lemnya nih Kang, kalau boleh tahu? Ini cuma tepung terigu doang sama air, udah itu aja. Biar simpel-simpel aja gitu. Nah, ini rencana yang mau digoreng sama Akang berapa nih? Ini sekitar ada 50 picis, mendekati 60 dah. Ini ada 3 baris ke bawahnya. Ini yang saya goreng akan rasa keju ini. Kalau ini dagang Kang Burhan dibantu siapa Kang? ini sama saudara sih, sekampung juga. Halo Kang. Dengan Kang sama nih? Kang Randy. Kang Randy ya? Iya. Minyaknya sendiri per hari bawa berapa liter atau berapa kilo kurang lebih? 3 kilo. Itu buat nambah doang sebenarnya sih, karena kan kalau goreng piscok minimal 50 picis atau 60 picis ya, itu minim harus ada sekitar 5 kilo minyak.
Karena kalau terlalu sedikit, ini nanti akan ngaruh juga, agak rusak. Makanya harus benar-benar minyaknya agak banyakan biar tekstur pisoknya itu nggak rusak. Jadi mereka harus ngambang ini. Pisok ini harus ngambang. Kalau minyaknya sedikit, ini nggak ngambang. Jadi kurang ini teksturnya kurang kriuk nantinya. Oke, kita mau goreng pisang keju ya. Kang, ini kalau boleh tahu nih satu wajan ini maksimal berapa kapasitas berapa pisang bisa masuk muat? Maksudnya berapa piece pisok gitu ya? Oke. Ini bisa masuk 80 pieces. Full banget di sini. Cuman saya paling goreng 50, 60, minim-minim 40 pieces lah. Tergantung kalau minyaknya kalau semakin malam kan minyaknya pasti mengurang dong. Itu pasti semakin lama semakin sedikit. Kalau pertama saya bisa masuk 70 atau 60 pieces. Tapi kalau semakin malam saya kurangi 50, 40 pieces karena kan untuk mengimbangkan minyak sama pisoknya biar nggak terlalu kebanyakan pisoknya. Kurang lebih gorengnya berapa menit, Kang? Tergantung sih, tergantung produk. Kalau coklat sejenis pisang ya, sejenis pisang pasti agak lama karena kan bener-bener biar matang pisangnya. Tapi kalau kayak nangka, nanas, sama ketan hitam itu nggak terlalu lama. Ini bisa makan waktu 10 menit atau 12-13 menit. Kalau yang pisang, kayak pisang coklat, pisang keju, itu bisa makan waktu minimal 15 menit. Bisa juga 20 menit. Sekarang kan posisi angin agak gede. Nah, itu ngaruh juga sama penggorengan. Rata-rata berapa, Kang, per piece-nya, Kang? Kalau satu piece saya jual 2.000. Kalau porsian saya jual satu porsinya 10.000 isinya 6. Oke. Tapi 5.000 juga bisa, dapatnya 3. Tuh. Sambil nanas. Cukup 1 sendok aja, sendok kecil ya. Kasih lem dikit. Terus nanasnya juga dipotongnya ukurannya segitu ya, Kang? Iya, ukuran segini. Biar mengimbangi pisok-pisok tersebut, biar sama bentuknya gitu. Jadi kalau kulit lumpianya berarti pakai 2 lapis ya, Kang? Tergantung sih. Kalau 1 lapis juga sebenarnya aman. Cuman kalau lumpianya ditambah lagi ini nanti hasilnya lebih kriuk. Karena kan ininya lebih banyak, lebih kriuk. Jadi nggak takut sobek ya kalau Iya, betul sekali. Ini juga buat menjaga juga biar produknya bertahan. Tekstur pisok yang rasa coklat, keju sama stroberi itu bertahan bisa sampai 24 jam tetap masih kriuk. 24 jam ya? Iya, tapi kalau dari yang nanas, nangka sama ketan hitam paling ya sekitar 10 jam lah. Tuh. Varian pisok bisa disatuin gitu nggak, Kang? Nggak bisa mas, karena kan ini pisok aroma. Nanti kalau disatuin, contoh kalau pisang keju sama coklat disatuin, nanti aromanya beda. Jadi nyampur gitu, nggak jelas. Biar wangi coklatnya ya wangi coklat, karena kan terpisah. Keju ya keju. Ini kayak ketan hitam kan, beda lagi. Kalau disatuin sama coklat, nanti ketan hitamnya wangi coklat malah. Jadi si cara penggorengnya itu berarti ngabisin satu varian dulu ya, Kang ya? Iya, Coklat satu dulu. pada satu varian gorengnya. Meskipun itu mau 20, 30 atau 60 tetap harus satu rasa. Nah, ini udah matang ini. Ya. Tandanya apa sih, Kang? Kalau udah matang, Kang? Kalau keju sih kan karena saya pakai keju bubuk ya, warnanya nanti agak merah. Beda sama coklat agak hitam. Terus kalau sebenarnya sih kalau udah paham ya nggak usah dilihat juga, kita udah tahu ini pasti udah matang. Karena udah terbiasa. Udah agak merah sedikit, agak coklat dikit ini. Ini udah matang teksturnya. Kriuk di luar, kriuk di dalam. Pasti itu. Udah bisa diangkat ya, Kang? Bisa. Sekarang saya mau coba angkat. Ini lumayan panas ini minyak. Maaf ya. Sengaja agak dimiringin biar minyaknya netes ke bawah. Karena kan kalau masih ada minyaknya nanti juga nggak baik buat kesehatan. Biar minyaknya turun. Bisa kriuk di luar sama kriuk di dalam gitu ya, Kang? Ya? Insya Allah bisa. Tekniknya di penggorengan. Nama saya Kang Burhan, asli Jampang Kulon, orang Sunda asli. Saya belajar usaha di sini, alhamdulillah punya pribadi sekarang usaha cemilan lah istilahnya. Pisok Aroma Berkah namanya. Lokasinya ada di pinggir apartemen Kalibata, seberang rel kereta. Sini.
Buka dari jam setengah 4 sore lah sampai jam, kadang kalau cepat habis jam 10 atau jam 9 malam, paling mentok jam 11 atau jam 12 malam. Karena kan di sini jam 12 masih ramai juga. Ide usaha, kepikiran Akang bisa pengen buka piscok aroma tuh. Awalnya gimana, Kang? Sebenarnya sih dari pertama saya nggak pernah punya ide sampai buka piscok, karena kenapa? Dari awal saya merantau ke Jakarta dulu nggak kepikiran sampai bisa bikin piscok. Karena kan pertama saya ke Jakarta kerja di pabrik dimsum Ekodino yang letaknya ada di Jakarta Selatan, Lebak Bulus, Pertanian Raya. Itu saya di sana kerja sampai hampir 5 tahunan sih. Sempat jadi supervisor juga, kayak kepala penjualan, nyari-nyari lapak tersebut sampai dapat 40 lapak kalau nggak salah. Itu. Makanya nggak kepikiran sampai buka piscok juga. Terus dari situ saya keluar kerja tahun 2021 kalau nggak salah. Saya masuk di di usaha yang jualan kerondok sama sotang sama kravel. Saya di situ menginjak 10 bulanan lah kalau nggak salah. Di situ saya berpikir kalau kerja sama orang kayaknya gimana ya, bukannya ini ya. Jadi pengen mencoba usaha sendiri dengan modal yang seadanya gitu. Pengen tahu rezeki kita sendiri itu gimana gitu. Dan ujung-ujungnya saya pertama kerja di dimsum, terus di kerondok sama sotang. Tapi saya nggak pernah kepikiran sampai buka piscok tersebut. Dari pertamanya sih cuman iseng-iseng aja sih, tester-tester gitu. Ternyata enak. Terus saya pernah menjelajahi beberapa lapak dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu. Mencoba piscok-piscok tersebut, rasanya gimana, harganya berapa, terus rasanya ada apa aja. Saya nggak pernah ada yang ngelatih, nggak pernah ada yang ngajarin. Paling belajar sedikit-sedikit dari YouTube aja sih sebenarnya. Itu aja sih. Dan alhamdulillah sekarang saya belajar usaha udah masuk bulan ketiga. Lumayan rame sih alhamdulillah di sini. Masyarakat sini mengakui piscok aroma saya tersebut, alhamdulillahnya. Kang, ini pertama-tama buka nih piscok aroma berkah. Ya. Itu antusias masyarakat gimana, Kang? Pertama buka ya hari pertama berarti. Hari pertama itu mungkin yang satu ya. Orang kan belum mengenal di sini. Jadi orang masih pilih-pilih. Di sini kan banyak banget makanan. Otomatis orang mau beli itu masih ragu. Tapi alhamdulillah dengan cara kita komunikasinya dengan baik, terus rating, upsell dan segala macem, biar orang tertarik gitu dengan varian rasa kita di sini. Alhamdulillahnya orang dari hari pertama ya, saya hari pertama buka omset mencapai sekitar 400-an. Karena itu baru pemula sih sebenarnya. Dengan harga 5.000 3 pieces, omset 400 itu bagi saya udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Dari hari kedua ketiganya alhamdulillah sedikit naik. Dalam 1 minggu itu bisa mencapai sampai pernah 800 pada minggu pertama. Jadi ningkatnya udah melipat dari 400 sampai 800. Itu minggu pertama itu. Paling rame paling di tanggal muda ya, kayak malam minggu bisa kena 14, 1,5 lah. Apalagi kalau pas kemarin pas tahun baru bisa 16, 17 bisa, alhamdulillah gitu. Dari pertama saya buka saya mikir, yakin gak saya ini jualan? Yakin gak ini saya buka usaha? Karena sampai gimana ya, nggak yakin banget gitu dengan usaha sendiri. Karena sebelumnya saya nggak pernah usaha di bidang piscok. Saya kan pernah kerjanya di dimsum, di kerapel, kerondok, sama sotang. Makanya nggak sampai kepikiran sampai jualan piscok aroma kayak gini. Makanya jujur dari hari pertama sampai hari ketiga saya nggak pede. Tapi berhubung pendukung masyarakat sini bagus, responnya bagus, itu bisa meyakinkan saya sendiri. Jadi benar kita udah tahu di sini posisinya apapun yang kita jual, apapun pekerjaan kita harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya. Benar-benar yakin. Jadi itu buat menambah rasa keyakinan kita dan pede menjual produk tersebut. Buat teman-teman kita, teman-teman pedagang, maksudnya yang baru mulai usaha, baru merintis usaha, ada pesan motivasi nggak nih dari Kang Burhan? Apapun usaha kita, pekerjaan kita harus bisa menjaga kualitas produk yang kita jual tersebut ya. Atau gimana lah. Terus yang kedua, percuma kita jualan makanannya enak, terus tempatnya juga bersih kalau kita pelayanannya buruk. Yang lebih penting kita pelayanan harus bagus, jaga kualitas produk kita yang kita jual biar rasanya nggak berubah-berubah. Kalau orang udah klop rasa tersebut, jangan coba dirubah-rubah. Apalagi dalam harga, karena kalau kita coba merubah-rubah harga, itu ngaruh banget sama customer. Yang ketiganya mungkin kita benar-benar harus yakin dengan produk yang kita jual. Intinya attitude tolong dijaga dah buat komunikasi sama customer itu nyaman dan bisa balik lagi. Itu aja sih. Pernah merasa di titik paling rendah nggak sih Kang kalau dalam hidup itu kan? Pernah. Karena kan saya
saya dilahirkan dari orang yang maksudnya yang dibilang nggak mampu ya enggak, dibilang cukup ya enggak, ya sederhana lah istilahnya gitu. Kebetulan saya sekarang udah lumayan tua lah istilahnya, udah punya anak satu. Saya udah nggak punya orang tua. Dulu pas kelas SD kelas 6 ayah meninggal, pas saya menikah punya anak satu, ibu meninggal gitu. Kalau bini saya masih satu kampung sebenarnya sih, masih satu kampung. Di situ ya lumayan merintis juga sih, makanya sampai merantau ke Jakarta itu karena kan yang pertama sekarang apalagi anak kan lagi sekolah baru masuk kelas 1 SMP sama pesantren juga, otomatis butuh biaya yang lebih, nggak cukup buat kita buat saya aja, keluarga pun kita tetap harus nafkahin gitu. Makanya saya belajar usaha di sini, siapa tahu ada rezekinya gitu. Itu aja sih. Kalau masalah apa ya, Masa-masa sulit masa sulit itu pasti semua orang kayak posisi seperti saya pasti ngalamin lah. Cuman saya belajar di situ berusaha kuat dan cari solusi yang baik gimana biar bisa lepas dari masa-masa sulit tersebut. Tetap kita harus benar-benar cari solusi, jangan sampai kita hidup tertekan atau lagi kesulitan terus kita nggak punya solusi, tertekan dan tertekan, itu benar-benar nggak boleh. Tetap kita harus berusaha sekuat mungkin, karena kan kita kalau nggak bisa ngasih motivasi sama orang, setidaknya kita bisa lah buat sendiri gitu, biar kita nggak tertekan banget dengan masalah tersebut gitu sih. Cuman kan kita juga yang penting kita usahanya halal, nggak minta sama orang, jangan sampai menjelek-jelekan orang. Kita di sini sama-sama usaha, sama-sama nyari uang lah dengan cara halal. Alangkah baiknya kita harus saling respon, meskipun orang bersikap nggak baik sama kita, kita nggak boleh ngelakuin hal tersebut yang sama. Tetap kita respon baik. Karena kan siapa tahu orang nanti niatnya jelek jadi terketuk hatinya dengan sikap kita yang lebih baik gitu. Itu aja sih. Jangan sampai kejelekan dibalas lagi kejelekan. Jangan sampai itu nggak baik. Yang pertama mungkin kita harus berdoa ya. Sesama khusus muslim ya. Kita kan berusaha itu bukan mengejar duniawi doang. Tapi kan kita nantinya ke akhirat juga. Jadi kita tetap harus usaha secara halal, berdoa, dan kalau kita ada rezeki yang lebih, usahakan itu kita harus bisa ngasih sama orang yang nggak mampu. Itu aja sih, biar usaha kita lebih berkah. Jangan sampai kita punya rezeki udah lebih tapi kita nggak pernah mikir banyak orang yang lebih susah dari kita. Karena kenapa? Di antara rezeki kita ini itu tersisip ada rezeki orang. Itu aja sih. Yang penting biar berkah sih sebenarnya usahanya. Tetap berdoa. Terus jangan lupa kita sedekah juga sama orang-orang yang nggak mampu. Setidaknya sih nggak usah tiap hari sebenarnya sih. Yang penting pas kita ada rezeki kasih aja. Itu. Yang penting kita ikhlas ngasihnya biar berkah, itu aja sih. Oke. Untuk harapan gerbangnya sama usaha Akang apa? Kalau harapannya sih pasti ada ya. Kayak sekarang kan saya baru merintis 3 bulan ya. Lapak baru ada 1. Otomatis saya juga masih berpikir juga gimana caranya biar omset naik, penghasilan lebih banyak maksudnya gitu. Otomatis harus siap-siap untuk kalau bagi saya sih nggak memandang orang. Saya insya Allah kalau ada rezeki ya pengen buka lapak lagi, dan otomatis pasti nambah orang dong kalau buka lapak gitu. Itu rencana saya. Mudah-mudahan ada rezekinya, doain aja dari semuanya ya.